Halo, mau bikin review kelar baca buku Atomic Habits. Tiny changes, remarkable results, an easy and proven way to build good habits and break bad ones by James Clear. Jadi, seperti yang udah aku tulis di story dan seperti biasanya juga, aku bakal bilang why I love this book, why I bukan don't love ya, tapi kira-kira apa yang aku mau challenge. Terus key takeaways, ada 3 key takeaways yang pengen aku kemukakan di review kali ini. Pertama, why I love Atomic Habits. Why I love Atomic Habits pertama karena dia approach-nya adalah systemic. Kalau misalnya teman-teman tahu ini tuh kayak yang 3 juta kopi terjual gitu kan, sangat best seller. Udah banyak banget orang-orang di sekitarku yang baca, terus habis itu menyarankan juga karena aku suka dengan hal perihal tentang productivity gitu kan. Tapi karena harganya mahal jadi aku nunggu antrian di perpus lokal, akhirnya dapat juga. Terus habis itu kenapa aku seneng baca ini, seneng banget. Aku belum kasih bintang di Goodreads, tapi kayaknya sih aku bakal kasih 5 gitu ya, karena emang asik sih bacanya, enak. Terus apa yang disampaikan semuanya didukung dengan science resource gitu. Kenapa aku suka? Pertama karena systemic approach. Jadi aku setuju, aku cukup sepakat sama James Clear bahwa yang penting tuh sistemnya. Jadi goalnya kayak gimana pun kalau nggak ada sistemnya itu nggak jalan kayak gitu. Terus habis itu kenapa itu cocok banget, karena ya selama ini aku pun memandang sesuatu hal itu banyak yang secara sistemik. Jadi aku seneng banget karena dia betul-betul mengutamakan sistemnya. Yang penting tuh bangun sistemnya aja. Goalsnya entah kamu pengen habit apa, tujuannya kamu punya tujuan apa, selama senyampang sistemnya itu sudah terbangun, maka nyampe gitu. Kalau istilahnya optimis deh, nanti bakal nyampe. Atau kalaupun nggak nyampe, kamu udah on progress, on the good track gitu. Terus habis itu yang kedua, kenapa suka banget? Karena dia memakai mental model yang aku suka sekali, yaitu namanya inversion. Dia di sini kan nyebutin ada 4 hukum gitu ya, law to make a habit gitu. Nah, yang paling seru karena dia nggak hanya menyebutkan tentang 4 hukum tersebut, tapi juga inversinya gitu. Inversi itu apa sih? Kayak kebalikannya kayak gitu loh. Jadi misalnya yang hukum keempat nih, make it satisfying. Terus habis itu apa inversinya? Berarti bikin itu jadi unsatisfying gitu. Gimana caranya gitu? Jadi tidak hanya approach dari satu hal aja, dari satu hukum, tapi juga melakukan hal kebalikannya. Misalnya kalau misalnya aku suka nulis, sekarang aku lagi bangun habitnya nulis, make it satisfying. Cara aku membuat itu satisfying adalah aku menulisnya secara publik, ditaruh di caption Instagram, ditaruh di bentuk jadi post karusel Instagram kayak gitu. Satisfyingnya ya bisa jadi good feedback gitu ya, feedback yang bagus, likes and everything ya kayak gitu. Itu termasuk salah satu feedbacknya juga. Itu salah satu cara untuk membuat habitnya satisfying. How to make it not satisfying? Kalau aku ketika udah meninggalkan kebiasaan untuk nulis itu, ada rasa ganjel sih. Jadi ya udah aku tulis biasanya. Udah ketika pakai jurnal tuh biasanya udah otomatis ditulis. Wah, nyesel nih nggak bisa nulis misalnya kayak gitu. Jadi pasti ada cara untuk membuatnya satisfying and unsatisfying at the same time. Bisa juga dengan kalau misalnya aku nggak nulis, aku bakal ngapain gitu, bikin perjanjian, bakal ngasih duit anakku berapa pound misalnya, seperti itu. Itu caranya. Nah, terus apa yang aku pengen challenge dari buku ini?
Yang aku pengen challenge adalah aku tahu bahwa buku ini ditujukan untuk semacam karena sistemik ya, jadi kayak secara umum gitu. Jadi nggak ada yang mendalam gitu. Padahal ada beberapa hal yang menurutku bisa dibahas lebih lanjut. Kayak masih pendek gitu aja. Kalau kita terbiasa dengan menggunakan pendekatan saintifik, biasanya kan ada semacam rumus nggak tertulis. At least tulislah 3 sains yang menjadi latar belakang untuk menjadikannya sebuah argumen yang kuat. Nah, aku menemukan beberapa bagian dari si James Clear ini yang dia ya paling cuman science backupnya itu cuman 1 gitu. Nah, menurutku tuh agak-agak kurang srek aja, tapi aku paham mungkin jadinya nanti bakal tebel banget kalau kayak gitu. Dan tujuan buku ini sih sepertinya memang bukan untuk membahas mendalam gitu, jadi ya it's okay, it's just itu cuman apa yang aku pengen challenge aja. Terus key takeaways-nya dari Atomic Habits ini sangat berbeda mungkin ya. Kalau teman-teman pengen tahu tentang itu tadi disebut ada hukum-hukum untuk for law untuk building a better habits, aku nggak akan jelaskan itu. Kalian bisa ke YouTube, ada kayak Mas Ruby, Felixandro Ruby udah bikin itu, nyebutin apa aja. Aku pengen key takeaways-ku, menurutku ini mungkin akan sangat berbeda untuk setiap orang. Kalau aku, karena building a habit itu menurutku, starting a habit itu nggak susah. Yang susah tuh maintain gitu, dan bagaimana untuk bisa naik gitu istilahnya. Jadi kalau udah misalnya kita habit itu udah jalan, kadang-kadang tuh ada stall karena udah saking otomatisnya kita tuh nggak nyadar bahwa kita tidak melakukan perbaikan. Nah, itu yang menurutku key takeaways paling oke dari si James Clear ini. Jadi pertama tuh yang aku rasa pas banget itu adalah si James Clear bilang tentang genetik. Ini nggak banyak orang menurutku, dan banyak yang dalam tanda kutip denial bahwa kita tuh nggak bisa, katanya kalau kita udah kerja keras, kita udah mimpi, kita udah berusaha, maka kita pasti sukses. Nope, I don't believe it. Jadi aku nggak percaya tentang itu, karena kita tuh punya namanya genetik. Jadi mungkin kalau aku jadi pebasket yang nggak oke dibandingkan dengan orang yang punya tinggi 2 meter kayak gitu. Nah, si James Clear membahas ini. Jadi aku senang banget karena dia membahas tentang genetik. Kita tuh pilih apa ya istilahnya, field atau hal-hal, topik atau subjek atau pekerjaan atau habit itu yang memang menguntungkan kita gitu. Maksudnya menguntungkan adalah memang cocok sama gen kita, cocok sama personality kita. Jadi kita nggak usah berusaha terlalu keras gitu istilahnya. Karena kalau kita berusaha terlalu sulit mencapai situ, itu juga kita akan down duluan, akhirnya nggak jadi. Jadi si James Clear mengajak kita untuk coba deh kita coba kita tes dulu personality kita tuh orangnya kayak gimana, terus secara fisik tuh kita kayak gimana. Jadi kita bisa milih benar-benar memang field atau area yang kita secara otomatis itu kita memang udah bakal fit in dengan baik gitu. Misalnya kalau aku merasa bahwa aku cukup eloquent, aku cukup lancar dalam mengutarakan apapun yang ada di pikiranku dengan cara ngomong misalnya. Makanya aku bikin review kayak gini. Dibanding dengan aku menulis, aku tuh masih belajar menulis kayak gitu. Jadi itulah yang diomongin sama si James Clear tentang gen. Dan ini pas banget dengan buku yang aku baca sekarang, The Great Mental Model 2 sama The Selfish Gene. Jadi sering banyak orang manusia itu denial gitu loh, dan malah nggak mengutamakan yang memang kelebihan dia secara harfiah gitu. Jadi memang secara fisik misalnya kalau orang yang nggak terlalu tinggi ikut atletik malah oke. Tapi kalau orang yang tinggi jadi atlet renang kayak Michael Phelps yang disebut di sini itu lebih oke gitu. Jadi kita harus tahu fieldnya dulu. Kira-kira kamu memang paling bagus
itu di mana, secara physically, mentally, intelligence juga gitu, itu gimana. Terus yang kedua, key takeaway yang menurutku cukup ngena di aku adalah keep your identity small. Nah ini memang dari pengalaman pribadi juga. Jadi kalau kita terlalu terikat sama salah satu identitas, itu biasanya kita malah statis dan susah berkembangnya. Contohnya ini agak kontradiktif. Jadi di awal itu si James Clear bilang kalau kamu pengen perubahan yang istilahnya nggak gampang down dan pasti terikat, itu kamu perubahannya based on identity aja. Tapi di akhir buku dia bilang bahwa keep your identity small. Apa sih identity itu? Misalnya contohnya ya, misalnya dulu aku menganggap diriku adalah aku perajut, aku desainer rajut, udah selesai di situ, aku guru rajut gitu. Ketika pandemi datang, ketika pandemi menyerang, terus habis itu segala rencanaku yang di sini yang harusnya kira-kira ketika dengan komunitas rajut, dengan festival benang yang ada di sini, aku mau bikin review, terus ketemu sama mentorku rajut yang kebetulan datang ke sini, macem-macem, itu nggak bisa dilakukan secara pandemik. Aku betul-betul down. Jadi betul-betul ternyata ini yang disebut dengan keterikatan dengan identitas gitu. Nah, kalau menurut si James Clear, keep your identity small. Jadi daripada bilang bahwa aku adalah perajut dan stuck di situ, maka bisa di reframe dengan cara aku adalah orang yang antusias dengan rajutan, dengan benang, dengan fabrik misalnya kayak gitu, dan hal-hal di sekitar fashion misalnya seperti itu. Itu caranya biar lebih agile, lebih mudah untuk menyesuaikan ya. Jadi kita nggak terikat sama identitas kita. Itu poin yang sangat mengena buatku, dan karena aku memang juga mengalami itu, susah banget ketika kita udah terikat atas satu identitas dan berusaha untuk bangkit dari situ. Nah, terus yang terakhir, key takeaways-nya adalah bagaimana si James Clear ini menempatkan tentang reflection, mencatat itu penting banget dalam meningkatkan posisi kita. Jadi nggak cuman building habitnya itu akhirnya terbentuk habitnya, tapi juga bagaimana cara meningkatkannya. Jadi nggak cuman kamu jadi terbiasa misalnya menulis, tapi menulis dengan mahir, jadi penulis yang handal, itu caranya gimana. Nah, dia menekankan penting banget untuk selalu mencatat, untuk selalu tracking, meskipun kalau caranya si James Clear ini adalah bianual, jadi setahun 2 kali. Kalau aku sendiri aku nggak setuju dengan itu, karena biasanya kita sering lost gitu kan in the process. Jadi menurutku itu juga yang kayaknya perlu di challenge. Kenapa harus bianual? Kenapa nggak quarter misalnya? Kalau aku biasanya working well itu quarter. Jadi mungkin itu juga bisa paling nggak harusnya dikasih semacam caveat atau disclaimer gitu. Ini caraku setahun 2 kali, tapi kamu juga bisa melakukan ABC misalnya kayak gitu. Kalau boleh ngomong sama James Clear. Jadi reflection itu penting banget. Kenapa Devon interstitial journal dengan lost? Iya, nah makanya. Jadi akhirnya menurutku 3 hal itu key takeaways yang aku dapat dari Atomic Habits ini. Pertama, tentang genetik, kita perlu mengakui sebenarnya kita genetically itu jagonya di mana, personality itu jagonya di mana. Jadi kita bisa milih field yang memang cocok untuk kita. 2, keep your identity small, sama reflection, jangan lupa reflection biar bisa iterasi lebih baik dan lebih baik lagi. Sudah, biar nggak panjang-panjang, bye-bye, thank you teman-teman yang udah stay. Next aku lagi baca ini, Deep Work by Cal Newport. Thank you for being here. See you around, Sharon dan Devon. Bye bye.